setiap kali bola api ini datang ngelilingin tuh selalu diiringi dengan suara lonceng. Kling ning 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 ning. Entah apa artinya. Pihak pesantren pun nggak diam aja, Wak. Mereka sudah melakukan berbagai cara untuk menangani gangguan tersebut. Mulai dari doa bersama, zikir, segala macam upaya lah mereka lakukan, tapi ternyata tidak berhasil juga menghentikan semua gangguan tersebut. Sampai akhirnya semua gangguan itu menghilang tepat 1 minggu sebelum Devi kembali ke pesantren. Balik Devi ternyata, Wak. Nah, jadi pada saat si Devi ini balik, Wak, kawan-kawannya senang bukan main lah kan, karena udah 4 bulan kami nggak dengar kabar kau, Devi, gitu. Dan sekarang mereka mendapati Devi balik lagi dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, Wak ya. Tapi anehnya nih, Wak, setelah balik lagi ke pesantren tersebut, Devi menjadi agak sedikit berbeda dengan dirinya yang dulu. Dan perubahan ini pun sedikit banyak menimbulkan tanda tanya nih di banyak kawan-kawannya. Ini Devi atau bukan ya? Kok beda dia? Kok jadi kayak gini? Nah, Devinya kenapa Nadia? Nah, masuk. Nah, jadi Wak, Devi ini dikenal dengan orang yang sangat ramah. Dia rapi dan selalu menjaga kebersihan. Saking bersihnya nih, Wak ya, Devi ini kadang selalu membantu teman sekamarnya untuk membereskan tempat tidurnya. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan Devi yang baru aja datang, Devi yang sekarang ini ya. Devi yang sekarang wajahnya pucat, badannya kurus sekali, serta dia ini nggak mau berbaur sama kawan-kawannya. Bahkan nih, Wak ya, pas diajak ngobrol, Devi ini jadi lebih banyak diam, jarang menanggapi kawan-kawannya tuh. Tapi waktu itu kawan-kawannya mencoba untuk memaklumi Devi karena mereka mengira Devi masih perlu beradaptasi lagi dengan lingkungan tersebut. Apalagi kan dia juga habis sempat sakit tuh kan, nggak masuk 4 bulan lagi. Dan anehnya lagi, Wak, setiap jam makan tiba, Devi ini jarang sekali bergabung untuk makan bersama mereka. Begitu juga pada setiap jam mandi, di mana Devi ini diketahui tidak pernah mandi hingga berhari-hari lamanya, Wak. Jadi agak jorok dia tuh sekarang. Dan nggak berhenti sampai situ aja, Wak. Setiap jam makan malam, Devi ini selalu menyendiri ke belakang pesantren, tepatnya di mana di jemuran baju dekat ladang tebu yang pertama kali dia jongkok main-mainin pup tuh di situ. Dan setiap 2 hari sekali ibunya Devi akan selalu datang membawa makanan yang dia packing dalam sebuah kardus. Padahal, Wak, jarak rumah mamanya Devi ke pesantren itu dibilang jauh loh, Wak, 4 jam perjalanan. Nah, sampai sini sebenarnya kawan-kawan Devi maupun pihak pesantren udah mulai curiga sama keanehan si Devi ini, Wak. Tapi hal ini selalu ditepis sama mamanya Devi. Beliau mengatakan bahwa Devi ini nggak boleh makan sembarangan, Umi, Abi. Devi memang harus makan makanan khusus katanya. Mendengar hal itu, pihak pesantren pun mau tidak mau akhirnya memaklumi hal itu, Wak. 1 minggu hingga beberapa bulan berlalu, Devi rupanya tidak kunjung berubah. Dia tetap melakukan kebiasaan anehnya itu, yaitu dia nggak mau mandi, dia nggak mau sholat, dan dia menyendiri pada saat jam makan, dan juga masih banyaklah keanehan-keanehan dia nih, Wak. Hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2011, tepatnya di malam Jumat, ada satu kejadian yang membuat gempar semua penghuni pesantren tuh, Wak. Jadi ceritanya malam itu Fiza nih, si Wawa ini, dan beberapa kawan yang lain kayak Hania, Zahwa, sama si Adiba lagi piket ini, Wak, ceritanya di pos asrama depan. Nah, kenapa mereka harus piket? Karena ternyata akhir-akhir itu sedang marak anak-anak muda desa mengintip santri diam-diam, Wak. Makanya dibuatlah itu jadwal jaga setiap malam secara bergantian karena posisinya waktu itu belum ada satpam khusus. Dan untuk menemani dinginnya malam itu, Adiba ingin membuat sebuah minuman hangat, Wak. Udah lah, dia pamit lah sama kawan-kawannya, Wak, aku ke kamar bentar ya, mau ngambil teh gitu. Oh ya udahlah, jangan lama-lama, nanti buatin kami juga ya, katanya. Oh iya, tunggu sebentar ya, katanya. Nah, pada saat si Adiba ini membuka pintu kamarnya, dia mendapati Devi sedang terduduk di lantai dengan posisi kepalanya ini masuk ke dalam loker lemari, Wak. Jadi yang kelihatan cuma badannya ya, memang kepala masuk ke dalam. Nah, di sini Adiba udah mulai bertanya-tanya dalam hati kan, tapi nggak bersuara nih. Dia biarin aja si Devi dengan aktivitasnya kan memang anaknya udah agak aneh gitu. Dan FYI, Wak, lemari di pesantren tersebut tuh bentuknya macam loker bersekat-sekat gitu loh, dengan posisi mendatar ya. Dah, Adiba biarin aja si Devi di sana. Dia menujulah ke loker miliknya yang memang berada di pojok, yang otomatis dia harus ngelewatin si Devi ya kan. Nah, dah pas dia lewat depan si Devi itu, Adiba pun kepo. Dia pukul lah pelan punuknya si Devi kan. Dev, ngapain kau serius sekali sampai kepala tuh masuk loker tuh, katanya gitu. Tapi, Wak, betapa terkejutnya Adiba ketika dia melihat ternyata Devi lagi meminum cairan darah dari sebuah kantong yang ada dalam loker tuh. Iya Allah, ditepuk sama Adiba. Devi pun langsunglah menoleh ke arah si Adiba kan. Marah dia, Wak. Dan tiba-tiba aja Devi menjatuhkan kantong tersebut sehingga darah yang berwarna kali itu berceceran menuhin lantai di bawah mereka. Adiba berkata kan, "Juneng kau
kayak gitu kan. Dia mau kabur, dia mau teriak minta tolong, tapi nggak bisa Wak. Mendadak badannya membeku semua, lidahnya keluh, nge-freeze dia. Nggak bisa dia ngeluarin sepatah kata apapun. Wah, teriak tuh nggak bisa. Sedangkan si Devi ini tiba-tiba bergerak, didekatin. Astagfirullahaladzim, Devi, astagfirullahaladzim, dalam hati ya. Hingga kemudian Adiba pun bisa menggerakkan badannya dan dia langsung lari keluar pontang-panting untuk minta bantuan. Wah, tolong, tengoklah si Devi itu ngapa kayak gitu, tolong aku, katanya Umi, Abi bangun. Mendengar teriakan tersebut, sontak kawan-kawan yang tidur di kamar berbeda pun langsung terbangun saking kencangnya teriakan si Adiba tuh. Mereka semua pun langsung mendekati Adiba dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi di sini Wak, Adiba nggak bisa ngomong apa-apa saking shocknya. Dia cuma bisa nangis histeris dengan tubuh gemetar. Kalian bayangkan aja jadi Adiba tuh macam mana tuh? Woi, kau kenapa Adiba? Apa yang kau tengok histeris lah dia Wak. Dan setelah ditenangkan dan diberikan minum, barulah di situ Adiba bercerita perihal apa yang baru dia tengok. Wak, tadi gini darah Wak, pada shock lah semua. Dan gak lama setelah itu Devi muncul Wak dari arah belakang sembari menatap marah nih ke arah para santri yang lagi menenangkan Adiba. Datang si Devi. Dan yang mengerikannya lagi Wak, Devi ini muncul dalam kondisi mulutnya belumuran cairan merah bekas darah yang dia minum tuh. Makin dekat Devi ini kan, dan Devi berusaha keras untuk menggapai kakinya si Adiba Wak. Mereka yang panik pun langsung berhamburan dan menjerit sejadi-jadinya. Tapi anehnya Wak, meskipun kondisi udah chaos sekali itu kan, udah ribut kali pasti ya kan, para pengurus pesantren baik Umi, Abi dan para pengurus lainnya tidak ada satupun yang mendengar teriakan mereka. Hingga akhirnya Zahwa sama Haniah temannya si Fiza itu berinisiatif mengetuk rumah Abi dan Umi yang memang ada di samping pesantren untuk membangunkan mereka. Tuh, ibu pula, Umi, Abi tolong kami itu, Umi bangun Umi, kata. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa lama Umi dan Abi pun mendengar ketukan tersebut dan langsung lari keluar rumah. Mereka nengok aja kedua santri pucat pasi gegara ketakutan kan, baru nanya, ada apa Wak? Wak pula, nak, kenapa kalian pucat kali? Katanya kan itu Umi, Devi. Belum sempat melanjutkan kalimatnya lagi, mereka semua melihat Devi tiba-tiba berlari dekat mereka mengerang Wak. Kayak gitu Wak. Nah masalahnya Wak, suara yang keluar dari mulutnya si Devi ini suara bukan macam suara perempuan biasanya, bukan suara Devi apalagi, melainkan suara serak yang terdengar seperti sosok nenek tua. Pakai sound effect aja lah. Nggak pakai lama, Abi pun langsung mendekat ke arah Devi dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka semua pun akhirnya berkumpul di sana dan membaca doa-doa untuk menyadarkan Devi. Nah, selang setengah jam kemudian Devi pun terjatuh dan pingsan di tanah Wak. Abi pun langsung membawa Devi masuk ke dalam rumahnya sembari mengikat badannya. Takutnya dia ini kumat lagi dan melakukan perlawanan gitu lah Wak. Karena kan kuat kali badannya. Nah di situ para santri Umi, Abi dan juga Uti duduklah mengelilingi si Devi yang pada saat itu belum sadar. Dan ternyata betul Wak, setelah sadar pun Devi kembali mengamuk dan meronta pengen dilepaskan. Abi yang pada saat itu mencoba berkomunikasi dengan Devi pun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Gara-gara apa? Karena Devi tidak berkata sepatah kata apapun Wak dari mulutnya, ngamuk aja. Dia cuma mengerang terus sambil terus berusaha melepaskan diri dari tali yang ada di tubuhnya tuh loh. Karena kondisi Devi yang semakin mengkhawatirkan sekaligus cukup membahayakan para santriwati yang lain, Umi pun akhirnya menghubungi kembali ibunya Devi. Assalamualaikum ibu bisa datang kemari? Ini ada sesuatu yang terjadi sama Devi. Loh, ada apa? Apa yang terjadi sama anak saya? Katanya. Udah ibu kesini aja dulu biar ibu tahu kondisinya. Matikan langsung. Malam itu juga Wak, Ibu Devi pun langsung OTW ke pesantrennya. Nah sesampainya di sana Wak, Ibu Devi tidak langsung diperbolehkan menemui Devi sebelum dia menjawab pertanyaan dari Abi Wak. Dengan suara lirih Abi pun mulai bertanya, Bu, sepertinya Ibu sudah tahu ya apa yang terjadi sama Devi. Hah? Maksud Ustadz gimana nih? Devi kenapa? Kata. Saya tahu Ibu menyimpan sesuatu. Saya cuma ingin ibu mengatakan yang sejujurnya, kata si Abi kan. Mendengar pertanyaan itu, Ibu Devi terdiam deh Wak. Diam deh beberapa saat kan. Hingga kemudian dia berkata lagi, Ustadz gak usah berpikiran buruk sama saya. Kembalikan aja anak saya. Ku bawa pulang dia malam ini juga ya. Tapi Ami sama Ubi tetap kekeh tuh Wak. Dia tidak mau mengembalikan Devi sebelum ibunya ini buka suara. Dan setelah perdebatan yang cukup alot, ibunya Devi pun akhirnya mau buka suara Wak. Dengan air mata bercucuran beliau berkata, tahu kalian, Pak Ustadz, sebetulnya Devi sudah meninggal tepat sebulan setelah saya menjemputnya dari sini waktu dia sakit.
Dia meninggal Devi itu, aduh. Dia meninggal Devi itu. Di sini Umi sama Abi tetap tenang tuh, dan mendengarkan penjelasan ibunya Devi dengan penuh pengertian lah gitu, ibaratnya terlalu kaget. Nah, melihat Umi sama Abi yang tidak menghakimi dirinya, Ibu Devi pun melanjutkan lagi. Saya ini hanya tinggal berdua sama Devi, Pak Ustadz. Dan setelah saya tahu Devi meninggal, saya langsung frustasi. Saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Saya sengaja menyembunyikan kematiannya dan tidak memberitahu kepada siapapun. Katanya, Wak. Jadi hening tuh. Makin hening situasi waktu itu kan, Wak. Mama Devi bilang lagi, makanya itu, Pak, saya pun mencari cara gimana caranya supaya Devi bisa tetap hidup. Umi sama Abi dalam berpegangan tangan kan, karena ngerasa sedih juga sekaligus iba nih ya sama mama si Devi. Dan disitulah akhirnya terungkap bahwa ternyata, Wak, Ibu Devi mendatangi seorang dukun yang terkenal sakti kali katanya. Dan dukun tersebut digadang-gadangkan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan setelah menceritakan kegelisahannya, dukun tersebut pun akhirnya menjanggupi lah itu permintaannya ibunya si Devi untuk membangkitkan kembali Devi dengan cara apa? Memasukkan jin ke dalam tubuhnya si Devi, sehingga raganya si Devi ini masih tetap hidup, tapi jiwanya bukan dia, jin. Nah, ditambah lagi, Wak, dukun tersebut juga meminta beberapa syarat. Syarat yang pertama, ibunya Devi ini harus menyediakan 2 kantong darah setiap hari untuk dimakan sama Devi, Wak. Kemudian syarat yang kedua, ibunya dilarang membiarkan Devi mandi walaupun hanya sekali. Ini persyaratannya. 2 nih. Nah, awalnya, Wak, Ibu Devi pun menyanggupi persyaratan itu, tapi seiring berjalannya waktu, beliau mulai kesulitan mencari apa? Stok darah. Beliau balik lagi ke dukun tersebut kan, dia bilang, "Mbah, saya udah nggak bisa lagi nih nyediain darah untuk Devi," katanya. "Apakah ada cara lain, Mbah, yang bisa saya lakukan?" katanya. "Oh, kalau kau nggak bisa ngasih dia darah, kau balik aja lagi ke pesantren tuh, biar dia sendiri yang cari makan di sana. Kan banyak siswi perempuan di sana toh, dia bisa makan darah bekas haid mereka itu," kata Mbah tuh. Kesel aku. Nah, Ibu Devi pun dengan terpaksa, Wak, mengikuti saran tersebut. Ternyata itulah alasan kembalinya si Devi ke pesantren itu, Wak. Dan hal itu juga sekaligus menjadi jawaban mengapa setiap jam makan Devi ini selalu menyendiri di bawah jemuran. Untuk apa? Ya untuk cari bekas darah haid yang memang dibuang ke tempat sampah. Itulah, Wak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Devi, kasihan kali Devi. Dan di momen ini Umi sama Abi pun mulailah bertanya dengan halus nih ke ibunya Devi. "Kenapa ibu setuju dengan perjanjian itu? Sedangkan itu bukan Devi yang sebenarnya loh, Bu. Itu jin." Dan kalian tahu jawaban beliau apa? Ibu Devi dengan pelan berkata, "Saya terpaksa setuju karena saya sayang sekali sama Devi, Ustadz. Kalau dia meninggal lalu saya tinggal sama siapa? Hanya Devi yang saya punya dalam hidup saya, Pak Ustadz," katanya. Nah, bagian sedih kali aku. Ya Allah. Mendengar hal itu, Umi dan Abi pun langsung memberikan nasihat panjang lebar kepada Ibu Devi untuk mengikhlaskan kepergian Devi. Dan setelah beberapa lama, alhamdulillahnya beliau pun setuju. Di saat hati Ibu Devi ini sudah mau melepas anaknya, di saat itu pula lah wajah Devi berubah menjadi wajah nenek tua yang mengerikan, Wak. Nengok hal itu barulah mamanya si Devi nangis sejadi-jadinya kan, Wak. Dia langsung peluk si Devi, dia cium si Devi. Anakku Devi, anakku," kata. Hingga sepersekian detik kemudian Devi pun langsung tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. Abi, Umi, dan semua pengurus pesantren pun mengurus jenazah Devi dan membantu hingga proses penguburannya, Wak. Mereka juga menguatkan Ibu Devi untuk tetap tabah menghadapi cobaan tersebut. Nah, setelah semua proses selesai, para pengurus pun kembali ke pesantren dan menjalani kehidupan seperti biasa. Dan sejak saat itulah, Wak, pesantren pun kembali normal dan semua gangguan-gangguan yang sering datang perlahan menghilang, Wak. Dan beberapa tahun kemudian Fiza dan teman-teman yang lain, semua santri yang satu angkatan dengan Devi, lulus dari pesantren tersebut dan kembali ke kota asalnya masing-masing. Tapi mereka masih saling kayak macam bertukar kabar gitulah sampai hari ini, kata Fiza. Dan kabar terakhir yang mereka dengar adalah Ibu Devi katanya mengalami depresi berat gitu akibat kepergiannya Devi, sehingga beliau memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri, katanya. Sedangkan untuk penyebab kematian Devi sendiri nih, pasti kan ada yang nanya, "Terus kenapa Devi kok bisa meninggal yang pertama itu, Nadia?" gitu kan, waktu keluar dari pesantren tuh. Banyak yang bilang nih, kata Fiza nih, banyak yang bilang Devi itu mendadak sakit hingga kemudian dia meninggal dunia akibat meninggalkan pembalut di pantai itu. Tapi apakah itu alasan utama dia meninggal? Yaitu sudah takdir dari Allah, Wak. Jadi wallahu a'lam bishawab. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah Devi yang seharusnya sudah meninggal dunia, namun karena ketidakikhlasan ibunya, dia dibangkitkan kembali dengan jalan yang tidak benar.
Gimana menurut kalian soal kisah ini? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwa segala sesuatu yang kita punya bukanlah milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma titip aja bentar ke kita, dan ketika Allah menghendaki apa yang beliau berikan kembali padanya, dengan kun fayakun, maka terjadilah. Termasuk pada saat Allah kembali mengambil harta kita, kepintaran kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi. Dan dengan cerita ini, mari juga ayo kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Devi dan juga ibunya Devi, ya. Semoga Allah memberikan maaf dan juga menempatkan mereka di sisi terbaik. Amin ya rabbal alamin.